Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 12, pada kali ini kita jumpa dengan materi atau pelajaran Quran Hadis pada bab 5, yaitu mendakwahkan keramahan Islam. Jadi dalam pertemuan kita akan membahas bagaimana mendakwahkan keramahan Islam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi, coba dipahami dulu tentang apa yang akan kita pelajari nanti. Di sini ada tahapan kita, yaitu membaca, menulis, menerjemahkan, menganalisis, dan mengamalkan pesan ayat yang nantinya kita akan membahas, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, dan juga Quran Surat Al-Hijr ayat 94-96, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Inilah nanti yang kita bahas. Kita awali pada pembahasan yang pertama, yaitu kita membaca tentang kewajiban berdakwah, yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kalau kita artikan, ud'u, serulah manusia, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'idhah hasanah, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka, billati hiya ahsan, ya, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla, siapa yang sesat dari jalannya, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa, dan dialah, a'lamu, yang lebih tahu, bil, yang mengetahui, a'lamu, yang mengetahui, bil muhtadin, siapa yang mendapatkan petunjuk, dengan siapa yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah, ya. Ud'u ila sabili rabbika, ya, menyampaikan ajaran Islam. Namun dalam berdakwah itu juga ada tahapannya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah ini. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Jadi berdakwah itu ada kriterianya. Kalau dia itu memang mampunya dengan lisan, ya dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, mungkin dengan tangannya, ya dengan tangannya. Atau mungkin kalau memang nggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, ya minimal ingkar bil qalbi, atau dengan hatinya. Akan tetapi hal itu ad'aful iman, dia dikategorikan orang yang imannya paling lemah. Dakwah pada zaman Rasulullah, ya. Jadi dalam ayat sebelumnya tadi ada anjuran berdakwah, itu metodenya ada al-hikmah, ini dengan metode bil hikmah, ya, dan juga ada metode al-mau'izatil hasanah, dan juga dengan berdebat. Ini tergantung siapa yang kita dakwai. Ada dengan hikmah atau mau'izatul hasanah,
Atau mungkin kalau orangnya terpelajar, maka kita perlu dengan berdebat. Nah, kita banyak dakwah pendai-pendai atau para dakwah yang menggunakan beberapa metode. Ada yang metode bil hikmah, hal-hal yang digunakan dengan perkara yang santun, dengan perkara yang tidak menyakiti. Seakan-akan mereka yang didakwa itu tidak terasa kalau mereka itu diajak kepada jalan kebaikan. Halus. Mau itu hasanah, bertutur kata yang baik. Tidak ada berdakwah itu dengan nada yang keras-keras, menghujat, dikit-dikit haram, kabur semua tuh orang nanti. Mau itu hasanah, hal-hal yang baik, tutur kata yang lembut, menyejukkan, tak ada unsur adu domba atau mungkin justru menghujat. Dan juga yang terakhir dengan mujadalah, berdebat. Ini untuk kalangan intelektual, ini biasanya itu saling beradu argumen mana yang paling kuat. Dakwah pada zaman Rasulullah itu melalui beberapa fase. Ya, di sini jelaskan ada fase sembunyi-sembunyi. Jadi dalam fase ini ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa anzir ashirataka, dan berilah peringatan, wa anzir ashirataka, kepada kerabatmu, al-aqrabin, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi pada zaman Nabi itu dakwah yang pertama ya kepada kerabatnya, dan itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Kayaknya sembunyi-sembunyi karena saat itu memang masih menuntut untuk sembunyi-sembunyi. Dan dari kerabat dekat itulah nanti yang akan melahirkan generasi yang disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, terus dakwah yang selanjutnya yaitu setelah dengan sembunyi-sembunyi, tibalah masa di mana dakwah itu dengan terang benderang atau terang-terangan. Itu ada pada surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Inna kafainakal mustahziin. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah, hai Muhammad, secara terang-terangan, bima tu'maru, segala apa yang diperintahkan kepadamu. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu kepada orang-orang musyrik. Dalam hal ini, setelah bertahun-tahun Nabi mengadakan dakwah sembunyi-sembunyi, tibalah saatnya Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Sedangkan keutamaan orang yang mau berdakwah itu dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim. Haddatsana Yahya bin Ayyuba wa Qutaibah bin Sa'id wa bin Hujr. Qalu haddatsana Ismail ya'nuna bin Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Itu keutamaan orang yang berdakwah. Jadi keutamaan orang yang berdakwah yaitu memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif terus menerus. Jadi orang yang didakwai kalau dia mengikuti apa yang dia dakwahkan, dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala dari mereka yang dia dakwai itu. Jadi kalau dia berdakwah kepada 10 orang semuanya mengamalkan, dia dapat pahala dari 10 orang itu tanpa mengurangi pahala dari 10 orang tersebut. Jadi begitu dahsyatnya pahala berdakwah. Jadi
pahalanya terus mengalir, begitu juga seterusnya. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai dakwah dalam Islam. Jadi dakwah secara bahasa artinya mengajak atau memanggil, ud'u ila sabili rabbik. Itu tadi. Tingkatannya ada bil hikmah, ya, mauidhah hasanah dan mujadalah. Dan dakwah harusnya sebaiknya dimulai dari diri sendiri, kerabat, baru kepada orang lain. Dan berdakwah tidak harus menjadi seorang kiai dulu, tapi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Cukup sekian yang saya sampaikan, dan untuk anak-anak bisa membaca halaman 70 ya. Ini ada tugas aktivitas peserta didik ini. Buatlah 5 kelompok diskusi dan yang lainnya. Juga untuk uji kompetensi ini kita baca di harokati itu, itu. Atau mungkin ditulis ulang bisa ya, atau mungkin dihafalkan. Ya, itu tugasnya itu ya. Ya mungkin cukup diharokati, dihafalkan atau ditulis ulang. Dan juga tugas jangan lupa ini pada aktivitas peserta didik ini. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.